Lobby TV, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kepada para sahabat karet melalui channel Dunia Sahabat Sawit dan Karet agar para petani karet jangan membabat habis semua pohon karetnya. Kenapa? Karena kalau mereka mengalihkan ke sawit, jika terjadi sesuatu kepada sawit, maka mereka masih bisa menggantungkan hidupnya kepada lahan karetnya. Dan ini sudah mulai terjadi karena kelangkaan minyak goreng di dalam negeri diakibatkan harga CPO di luar yang begitu tingginya, membuat para pengusaha CPO mengekspor seluruh CPO-nya ke mancanegara yang mengakibatkan langkahnya minyak goreng di dalam negeri. Dan itu juga diakibatkan oleh para mafia minyak goreng yang menimbun minyak goreng sehingga minyak goreng itu harganya semakin lama semakin tinggi. Bukan karena harganya mahal juga, dan juga sangat langka untuk mendapatkan minyak goreng. Dan ini juga sangat mencekik kehidupan rakyat kecil. Maka secara tegas Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa tanggal 28 April 2022 CPO dan minyak goreng dilarang ekspor. Nah, ini pasti menimbulkan akibat, dan akibat ini bukan hanya kepada pengusaha saja, tetapi juga bisa mengakibatkan kepada para petani kecil. Dan ini sangat kasihan untuk para petani kecil. Apalagi mereka usahanya hanya itu, ketika ekspor itu di stop, secara otomatis setiap perusahaan sawit pasti mengurangi produksinya. Kenapa? Karena jika dikatakanlah misalnya 1000 ton, ya 1000 ton produksinya, berarti secara DMO, Domestic Market Obligation, untuk dalam negeri itu adalah 20%. Kalau dikatakan 1000 ton, berarti 200 ton itu harus disalurkan atau dijual di dalam negeri. Namun sekarang tidak, semuanya dikirim ke luar negeri, sehingga negara kita yang boleh dikatakan penghasil CPO nomor 1 dunia kekurangan atau kelangkaan minyak goreng. Dan ini sangat lucu dan sangat menggelikan, karena negara penghasil CPO nomor 1 dunia ternyata di dalam negerinya itu kekurangan minyak goreng, bahkan langka, sangat sulit menemukan minyak goreng. Kalau ada pun harganya pun sangat mahal. Di pasar kita beli biasanya 2 liter ya, atau 2 kilo itu sekitar 25 sampai 26 ribu. Tapi sekarang 2 liter itu bisa mencapai 50 ribu. Dan ini sangat mencekik untuk rakyat kecil. Nah, Presiden Jokowi dengan sangat berani itu mengatakan bahwa tanggal 28 April 2022 CPO dilarang ekspor sampai nanti akan ditetapkan kemudian. Dan kondisi ini akan mengakibatkan suatu permasalahan besar baik untuk pengusaha maupun petani kecil. Kalau para pengusaha mengurangi produksi dari CPO, secara otomatis dia juga akan mengurangi pembelian bahan baku atau TBS, tanam buah segar, dari para petani kecil. Atau harganya juga bisa drop di dalam negeri. Kalau misalnya setiap pabrik ini masih produksi, kalau 1000 ton berarti 800 ton lagi mau dikemanain. Berarti ini harus dikurangi sehingga itu tidak merugikan perusahaan. Nah, dengan demikian para petani kecil ketika memanen si sawitnya atau TBS-nya, tanam buah segarnya itu, dibawa ke pabrik, secara otomatis pasti pabrik tidak akan membelinya. Kalau dibeli berarti mereka harus mengolah. Jika sudah mengolah, CPO-nya mau diletakkan di mana? Berarti akan sangat sulit. Apalagi sampai waktu yang belum ditentukan kapan ekspor CPO dan minyak goreng itu akan dibuka kembali. Dan ini sangat kasihan sekali. Ya, mudah-mudahan para petani sawit ini yang pernah menjadi petani karet ini bisa menjadikan satu pelajaran agar jangan terburu-buru kita mengambil suatu keputusan. Jika melihat harga sawit itu sangat tinggi, otomatis mereka juga ikut hengkang ke sawit, dan akibatnya akan seperti ini. Memang harga sawit sekarang sangat tinggi. Itu perlu kita akui, karena dunia sekarang kekurangan atau krisis energi. Semua mesin-mesin untuk di mancanegara, termasuk di daerah Cina, Eropa, dan India itu, mesin-mesinnya itu sudah dirubah untuk menggunakan bahan baku dari CPO.
Dengan demikian, ketika Indonesia melarang ekspor CPO ini, bukan hanya permasalahan itu pada Indonesia, tetapi pada negara-negara yang menggunakan energi dari bahan baku CPO juga menjadi masalah. Sekarang yang mendapat keuntungan besar adalah Malaysia, karena Malaysia adalah nomor 2 setelah Indonesia. Dan mereka mendapatkan satu keberuntungan karena pasti mancanegara itu akan menyerbu dan membeli CPO dari Malaysia. Kita juga berharap perekonomian di Indonesia itu segera stabil kembali. Kita lihat kondisi kita, perekonomian setelah corona ini terjadi amburadul, dan kondisi bagaimana kondisi rakyat kecil yang paling dikasihani adalah para rakyat kecil yang mencari makan. Dengan kondisi ini juga mereka pendapatan akan turun. Mudah-mudahan ini akan segera berakhir dan minyak goreng termasuk CPO itu bisa dibuka kembali, dengan catatan di dalam negeri minyak goreng sudah kembali ke harga semula. Jika minyak goreng itu bisa kembali ke harga semula, mudah-mudahan CPO ini bisa kembali diekspor. Memang kalau kita lihat dengan melarang ekspor CPO ini merugikan negara kita, tetapi pemerintah lebih mengutamakan rakyat daripada keuntungan dari ekspor ini. Ini yang harus kita angkat jempol. Luar biasa. Demikian yang saya sampaikan bersama saya Sahari dalam Pro Lobby TV.